hinaan kalau menurut aku ya, karena itu kayak melukai hatiku. Dan di situ aku merasa kayak marah gitu loh, bapak ibuku aja nggak pernah menghina aku atau apapun. Perkenalkan, nama saya adalah Ika Anita, tapi biasanya saya lebih pede kalau dipanggil Keke. Usia saya 21 tahun, saya seorang mahasiswa. Kalau seberapa seringnya sih, kalau di sini pas saat bekerja itu udah sering, tapi kalau waktu dulu, waktu masih sekolah, itu belum pernah. Mungkin lebih istilahnya itu lebih kepada perasaan minder atau nggak percaya diri. Dulu sering. Cuman beda istilah aja ya? Iya. Kalau menurut saya insecure itu ketakutan yang membuat, contohnya aku sendiri ya, aku itu menganggap insecure, ketakutan. Jadi kalau aku mau melakukan sesuatu itu aku nggak jadi bergerak, jadi hanya berdiam diri dan nggak mengambil tindakan. Kalau aku sih, aku kan suka K-pop ya. Nah itu aku kadang merasa insecure atau nggak percaya diri ketika mereka bisa nonton konser, ketika mereka bisa beli album, dengan beli merchandise yang lainnya, itu dengan dengan keadaan yang bisa dibilang itu nggak susah, sedangkan aku kalau mau beli itu harus nabung dulu lah, harus ngumpulin uang dulu agar bisa membeli, dan itu pun nggak langsung ketika comeback harus beli, tapi harus ada pemasukan yang banyak dulu baru bisa membeli album atau merchandise itu. Suka siapa? Kalau aku suka BTS ya, dan lebih tepatnya aku itu suka Jin BTS, biasku itu. Iya, kalau aku pribadi, aku nggak pernah bandingin ya kalau soal fisik atau soal kecantikan gimana, terus soal penampilannya gimana, karena BTS ini bukan cuman mengajarkan bukan cuman tentang lagu, menulis lagu, kemudian di publish, tapi di sini BTS itu mengajarkan bahwa love yourself, cintai dirimu sendiri, tidak peduli gendermu, kulitmu, ataupun penampilanmu atau hal yang lainnya, cintai dirimu sendiri. Kamu harus memperbaiki dirimu sendiri, jangan pernah pedulikan omongan dari orang lain. Seperti itu sih. Seperti halnya seorang Kim Taehyung ya, V, atau itu pernah mengatakan bahwa lupakan orang atau lupakan masalah orang yang menyakitimu, tapi jangan pernah lupakan kebaikannya. Di sini mungkin orang itu pernah jahat kepada kita, tapi bukan berarti mereka akan selalu jahat. Mungkin dulunya dia pernah baik kepadamu, jadi lupakan omongan atau ucapan yang dikatakan oleh orang itu, tapi jangan pernah melupakan kebaikan dari orang itu. Jadi banyak belajar juga dari K-pop ini. Terus tadi kan sempat bilang kalau insecure itu adalah ketakutan ketika ingin melakukan sesuatu jadi terhambat karena mikirnya bisa nggak ya dan sebagainya. Untuk kakak sendiri pernah nggak mengalami hal ini? Kalau aku pribadi pernah ya, sering, mungkin dulunya itu udah sering pernah insecure, gak percaya diri, dan paling ngena itu ketika di sini itu kan aku kan mungkin beda sendiri ya. Ya, ketika di tempat kerja kan aku beda sendiri ya, maksudnya mereka kan dari sekolah lain dan aku dari sekolah lain. Di sini kayak aku nggak punya temen, aku nggak punya maksudnya nggak punya orang yang dekat dengan aku. Nah di sini tuh mereka itu selalu mengatakan, dulunya kan kapasitas otak seseorang itu beda-beda ya, mau dia lemot atau dia mau langsung cepat tangkap, dan di sini aku itu orangnya itu rada lemot ya, aku mengakuinya, tapi kan mereka itu langsung bilang kamu itu kopong, kamu itu cuman model ayu atau model cantik di sini, tapi kamu kopong itu kalau istilahnya dia itu untuk menangkap sesuatu itu sangat lola atau dia lemot gitu. Dan di sini mereka itu pertamanya mungkin aku menganggap biasa kekek kopong menang ayu tok kayak gitu, aku menganggapnya itu adalah hal yang biasa, tapi itu bukan 1 hari, 2 hari atau seminggu, dan mungkin kalau itu aku kan bisa menganggapnya itu adalah hal yang paling mau bercanda, tapi di sini itu mereka 1 tahun, 2 tahun itu bahkan bisa ya. Dan di situ aku mulai merasa ketika dibilang
bilang kayak gitu, dulunya mungkin aku akan ketawa aja, ketawa terus kayak gitu. Tapi setelah dia terus lama terus gitu, aku merasa bahwa aku langsung diem dan aku langsung nggak bantah apapun, aku langsung pergi. Di situ aku merasa kayak apa ya, emosi gitu. Mereka bukannya malah mendukungku untuk lebih maju, malah justru mereka itu menjatuhkan mentalku kalau dari aku pribadi. Dan di sini kan aku anak tunggal ya, nah di situ apa ya, intinya aku nggak pernah kayak dihina kayak gitu. Itu kan termasuk kayak apa, hinaan kalau menurut aku ya, karena itu kayak melukai hatiku. Dan aku kan anak tunggal, bapak ibuku itu nggak pernah sama sekali mungkin mengatakan alah anak bodoh kayak gitu atau hal apapun. Dan mereka itu dengan gampangnya mengatakan hal tersebut, padahal mereka kan belum mengetahui karakterku itu gimana. Dan di situ aku merasa kayak marah gitu loh, bapak ibuku aja nggak pernah apa menghina aku atau apapun kayak gitu sih. Dan aku itu punya insecure yang lain selain itu, mungkin banyak ya, apa mungkin yang pertama itu tadi, tapi yang kedua itu aku kan anak tunggal. Di sini tuh apa ya, kayak bapak ibuku itu kayak kalau mau aku ikut ekstra atau mau aku ikut suatu kegiatan di luar sekolah itu aku pasti selalu dilarang. Dan bahkan ketika apa kayak pulang sekolah itu aku langsung disuruh pulang. Ketika kan kadang SMA ya, itu kan masa-masa dimana orang biasanya kumpul sama teman, pergilah atau apa, walaupun udah izinkan tapi orang tuanya mengizinkan. Nah dari bapakku atau sama ibuku itu nggak pernah kayak gitu. Dia ketika aku apa mau izin itu justru itu malah langsung ditolak gitu loh. Dan hasilnya ketika aku melakukan sesuatu, misal kalau pulang sekolah kan ada sedekah bumi ya, di situ kan pasti diajak, apalagi kan aku itu anak Bantara, pasti kan apa komunitasnya itu lumayan banyak ya. Dan di situ ketika diajak itu apa, aku nggak bilang sama bapakku, tetapi aku hanya mengatakan bahwa aku mengikuti ekstra pramuka. Jadi bapakku itu kayak nggak mikirin anaknya itu akan menjadi apa kalau digengkang terus menerus. Dan hasilnya ketika apa, aku kan selalu dilarang, selalu kalau mau ini dilarang, kalau mau ini dilarang. Dan bahkan apa itu membuat aku ketika dewasa itu nggak percaya diri. Misal contohnya kalau mau mengikuti suatu kegiatan, walaupun aku ikut Bantara kan kayak ekstra yang kayak membuat jiwa kepemimpinan itu ya pramuka itu kan membuat jiwa seseorang itu mungkin kepemimpinannya akan tumbuh. Tapi di sini aku tidak, karena walaupun aku ikut pramuka tapi orang tuaku itu tetap melarangku untuk melakukan hal-hal yang lainnya. Dan hasilnya aku menjadi anak orang yang nggak percaya diri. Dan bahkan ya ketika dulu pertama aku bekerja di sini kan, di sini tuh kayak ada sistem presentasi gitu. Nah di situ ketika aku presentasi itu aku menggunakan buku untuk menutupi wajahku agar orang-orang itu tidak melihat diriku, karena apa ya, percaya diriku itu sangat-sangat rendah bisa dibilang seperti itu. Dan dari apa dari situ itu aku menganggap bahwa ketika mereka menatapku, mata mereka kan menatapku, otomatis itu membuat aku down. Dan bahkan itu membuat aku itu nggak bisa mengucapkan suatu kata-kata. Dan hasilnya untuk menutupi apa agar aku tidak blank atau aku bisa menyampaikan itu, aku menutupinya dengan buku yang tadi itu. Dan aku bisa mengucapkan walaupun itu dengan terbata-bata, karena aku sedikit menengok. Jadi kan aku kayak melihat mata mereka. Dan dari situ kayak apa ya, aku merasa mereka kayak menghakimi aku gitu loh. Jadi aku merasa ketika aku mau menyampaikan itu juga takut sendiri, takut salah, takut apa. Dan dari sini yaitu bukan hanya itu, dan dari apa ya, kayak kan penyampaian. Dan di sini ketika ada orang yang bertanya, mungkin ada orang yang presentasi, dan di situ kan harus ada suatu pertanyaan. Nah ketika aku mau mengatakan apa pendapatku itu di dalam diriku itu mengatakan yaitu bener gak ya apa jenenge pertanyaanku, apa gak salah, terus apa iki bener gak sih. Jadinya itu kalau mau mengungkapkan gak jadi. Dan hasilnya itu dari diriku sendiri merasa aku minder, jadi aku gak jadi mengungkapkan. Kalau sekarang mungkin enggak ya, kayak mereka enggak terlalu bilang kamu kopong lah kayak gini. Kalau misal ya mungkin dikit, tapi dan menurutku itu gak ngefek nih aku sendiri saiki, karena aku mulai berpikir bahwa
ya wes ini kan saya tak lakoni, kalau mereka nggak suka ya wes apa jenenge, intinya aku wes mencoba bodo amat, terus gak peduli tentang apa yang mereka komentarkan terhadap diriku sendiri. Aku harus mencintai diriku sendiri, aku nggak mau berubah kalau hanya dengan hinaan orang mereka. Aku harus berubah karena diriku sendiri. Jadi ya aku wes bodo amat lah kalau mereka mau bilang mengejekku apa, kopong lah, aku bodoh. Bahkan ketika aku apa jenenge apa dasar kayak ayu-ayu, tapi mungkin dari segi penampilan aku kan juga nggak terlalu memperhatikan yo. Mungkin bisa dibilang apa jenenge gak modis lah atau apapun lah, aku wes bodo amat. Karena apa jenenge aku hidup bukan untuk mereka, aku hidup untuk diriku sendiri. Kalau mereka mau melihat dari sudut pandang mereka silakan, tapi di sini aku mau mencoba menerapkan rujukan internal dalam diriku. Jadi aku nggak mudah terkontaminasi atau mungkin mencoba untuk berubah hanya demi omongan yang mereka katakan. Untuk teman-teman sekalian, semoga cerita yang tadi saya katakan itu bisa berharga untuk kalian semuanya, dan anggaplah bahwa dirimu itu berharga agar kamu tidak mudah terkecoh dengan omongan orang-orang yang mungkin tidak pernah menyukaimu. Semoga cerita yang saya bagikan dengan kalian ini bisa membuat kalian untuk belajar, dan anggaplah bahwa kalian berharga dengan apa yang kalian miliki saat ini.